Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa Universitas Islam Tribakti Lirboyo. Kembali lagi nih kita di podcast Kreator KPI. Tempat ngobrol santai seputar kampus, organisasi, dan peran kita sebagai mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan tamu nih dari MPM. Nah, untuk selanjutnya kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng dua narasumber kita yang paling seru ini. Boleh perkenalan dulu kakak-kakaknya ini dan kedudukannya sebagai di MPM itu apa aja? Boleh. Perkenalkan, nama aku Dina Islamia, biasa dipanggil Dina. Jabatan aku di MPM ini sebagai ketua umum. Mbak Dina sebagai ketua umum MPM gitu ya. Terus kalau kakaknya? Baik, perkenalkan saya Jamal. Kedudukan saya di MPM adalah Sekretaris Jenderal periode 2025-2026. Mas Jamal sebagai Sekretaris Jenderal. Iya, betul sekali. Mungkin langsung saja ya ini ke topik yang pertama dari yang mulai dasar dulu nih. Jadi sebenarnya MPM tuh apa sih di kampus gitu? Kalau kita berbicara tentang MPM ya, MPM ini dia itu lembaga tertinggi di RKMKM di tingkat universitas. Kalau MPM itu sendiri itu adalah secara garis besarnya itu kayak rumah aspirasi bagi mahasiswa. Kita menampung segala aspirasi, kritik, saran maupun dan sebagainya seperti itu. Secara garis besarnya. Berarti sebagai wadah aspirasi mahasiswa begitu ya. Terus kalau misalkan menurut Kak Jamal nih sebagai Sekretaris Jenderal MPM itu apa sih Kak? Jadi tadi kan sudah disebutkan apa itu MPM oleh Ketua Umum MPM. Jadi memang di dalam anggaran dasar di bab 5 pasal 10 itu dituliskan di sini ya, salah satu dari fungsi utama organisasi kemahasiswaan adalah wadah penyalur dan perjuangan aspirasi mahasiswa. Jadi lebih ke arah penyalur aspirasi mahasiswa yang menjembatani antara mahasiswa dengan pimpinan-pimpinan kampus. Oke, berarti ya selain menjadi wadah aspirasi buat mahasiswa juga sebagai jembatan gitu mahasiswa ke pimpinan kampus. Yes, seperti itu. Terus nah, kita sekarang masuk ke bagian penting nih dari arah gerak mahasiswa. Nah, dalam konteks demokrasi kampus nih, mahasiswa itu punya posisi strategis banget kan? Tadi menurut Kak Jamal. Nah, arah apa yang harus dituju oleh mahasiswa hari ini? Oke, baik. Jadi tentunya arah mahasiswa dalam demokrasi kampus ya, sebagaimana tercantum di dalam GBHO bab 4 itu disebutkan bahwa di seluruh kegiatan RKM atau organisasi mahasiswa itu berorientasi pada tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dalam arti bukan hanya organisasi mahasiswa itu berpikiran kritis, ya, mampu memberikan protes, mampu memberikan kritik, tapi juga bagaimana mereka itu mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kampus sehingga bisa berdampak kepada mahasiswa-mahasiswa UIT Lirboyo Kediri. Bentar. Tadi Kak Jamal kayaknya nyebut GBHO ya. GBHO itu apa sih Kak? GBHO itu familiar gitu. Iya. Jadi sebagai acuan, jadi garis besar haluan organisasi. Jadi acuannya itu di dalam organisasi itu selain MUSMA, Musyawarah Mahasiswa, juga ada GBHO. Nah, seperti itu. Oke. Kalau versi Mbak Dina sendiri, itu arah gerak mahasiswa di Tribakti itu harusnya kemana sih? Kalau menurut saya itu arah geraknya setiap mahasiswa harusnya, karena dia menjadi peran yang paling penting ya, jadi aktor utama di lingkungan kampus,
mahasiswa dia harus memiliki kontribusi juga kepada kampus itu sendiri. Karena ya pelaku dari kampus sendiri juga mahasiswa Oh gitu. iya, sebagai apa namanya? Sebagai agen perubahan. apa sih itu namanya? akademisi Iya, kampus, akademisi. sebagai aktor dari Dari kampus sendiri itu ya juga mahasiswa. Jadi mereka juga harus menentukan arah geraknya Iya. sendiri gitu. Oke. Terus kita sampai ke inti obrolan nih, peran mahasiswa. Kadang mahasiswa mikir tuh aku cuma mahasiswa biasa. Emang bisa ngaruh ya? Nah, mungkin dari Mbak Dina bisa kasih perspektif tentang ini tuh gimana? Karena kalau menurut saya pribadi, mahasiswa ini dia itu adalah agen of change, agen perubahan yang mana mahasiswa ini mempunyai kesempatan lebih dan mempunyai kendali penuh atas yang pertama tentang birokrasi kampus. Setelah itu juga harusnya mahasiswa juga dia memiliki kesadaran bahwa dia itu harus mengikuti kontribusi, bukan hanya kuliah pulang pergi itu aja ya. Kupu-kupu Iya. gitu ya. Iya. Ya. Tapi ya dia harus memiliki kontribusi seperti ya mungkin dia juga mengikuti kegiatan UKM atau juga hima di prodinya masing-masing Iya seperti itu. sih. Betul banget. Aku juga setuju kalau kata Mbak Dina itu. Sebagai mahasiswa itu kayaknya kalau misal jadi kupu-kupu tuh kurang berkesan gitu kan. Ya, Jadi betul. kita harus ikut organisasi lain atau juga apa namanya, entah organisasi eksternal atau internal gitu juga harus ngikuti. Apalagi kan kalau kita di UKT itu kan ada kan ya Iya. apa namanya, biaya organisasi gitu. Jadi kalau nggak dipakai tuh kayak percuma gitu kalau kita nggak masuk organisasi. juga karena ya itu nggak sih? juga menambah SKS ya. Iya. Bisa masuk dalam SKS tambah. Iya. Dapat ada Benefitnya. Ya, benefitnya juga gede gitu di akhir apa namanya? Di akhir nanti ketika mau lulus juga kan pasti ditanyain kan katanya Iya. itu dapat pengalamannya berapa, ada berapa, dapat sertifikat berapa kayak gitu kan di akhir nanti misalkan. Terus kalau menurut Mas Jamal nih, gimana menurut Kak Jamal tentang tadi? Baik ya, terima kasih. Tentunya kan arah gerak kita itu selalu berlandaskan dengan apa namanya hasil musma dengan GBHO. Jadi menurut GBHO pasal 8 ayat 6 itu, jadi kita wajib sebagai mahasiswa itu memperhatikan upaya peningkatan intelektual, bakat, dan minat mahasiswa. Nah, selain itu juga menurut anggaran dasar pasal 7, salah satu tujuan dari RKM adalah membina dan mengembangkan potensi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sebagai agen perubahan tadi, agen of change. Nah, di mana kedaulatan tertinggi di dalam kampus itu ya ada di tangan seluruh mahasiswa gitu kan ya. Menurut anggaran dasar pasal 9 seperti itu. Jadi kedaulatan itu harus diwujudkan lewat mekanisme yang sehat, seperti ya lewat musyawarah mahasiswa, bisa lewat kita sebagai lewat MPM gitu ya, dan partisipasi aktif gitu. Jadi suara-suara dari mahasiswa itu benar-benar menentukan dari arah geraknya. Gerak kampus. Nah, iya seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan aku simpulkan nih dari obrolan kita dari awal tadi, itu tuh berarti MPM berfungsi sebagai wadah aspirasi yang menjembatani antara mahasiswa dengan pimpinan-pimpinan gitu ya. Oke. Terus tadi yang katanya Mbak Dina tadi juga betul sih. Aku setuju banget statementnya Mbak Dina kalau misalkan mahasiswa tuh jangan jadi kupu-kupu aja. Itu aku setuju banget. Terus kayaknya ini yang terakhir ya. Oke, boleh. Kak Dina sama Kak Jamal kasih kata-kata nih buat podcast kita hari ini. Kata-kata hari ini mungkin kalau dari aku pesannya perubahan tidak akan terjadi selama kita terus diam ya. Jangan pernah berhenti untuk berproses. Oke. Terus dari Mas Jamal apa nih kata-kata untuk hari ini? Kata-katanya mungkin
apa namanya, kita kan di sini di kampus merupakan rumah kita bersama. Jadi dari mahasiswa itu jangan takut untuk bersuara, karena dari suara-suara itu yang akan menentukan masa depan kampus kita. Betul. Setuju banget. Oke, nggak kerasa kita udah sampai di penghujung podcast nih. Terima kasih banyak buat Mbak Dina dan Mas Jamal sudah Oke, mau menyempatkan sama-sama, waktunya untuk Mas. datang di podcast Kreator KPI. Semoga podcast ini bikin teman-teman makin paham ya. Iya. Amin. Kalau MPM itu bukan sekedar lembaga yang jauh, tapi juga rumah aspirasi bagi Iya, mahasiswa gitu ya. Oke, dari saya mungkin segitu dulu. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf ya Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Kami juga senang bisa berkesempatan bisa ngobrol di tempat ini juga. Gitu. Iya, oke. Terima kasih sudah mengundang kami. Ya, mungkin Hmm. dari saya segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.